bahas bagaimana tentang cara membuat iklan di Facebook ya. Bagaimana cara membuat iklan di Facebook. Jadi langkah-langkahnya seperti apa agar supaya kita bisa beriklan di Facebook. Oke, langsung saja kita silakan buka Facebooknya masing-masing ya. Silakan buka Facebook masing-masing, lalu setelah terbuka silakan diklik buat, lalu klik iklan, klik. Nah, maka kita akan diarahkan ke halaman Facebook Ads Manager ya. Ya, setelah di sini Facebook Ads Manager, selanjutnya kita akan setting iklan kita. Ya, sambil menunggu loading ya. Nah, yang pertama kita tentukan dulu tujuan kita beriklan ya, apakah untuk kesadaran, pertimbangan atau konversi. Jadi macam-macam ya, tergantung tujuannya kita. Nah, untuk sekarang saya contohkan untuk memperbanyak interaksi mengumpulkan database, maka kita pilih tujuannya adalah lalu lintas kunjungan atau traffic ya. Kita klik aja lalu lintas kunjungan atau traffic. Sekarang diklik, lalu scroll ke bawah ya. Nah, ini lalu di sini boleh dikasih judul lalu lintas kunjungan. Misalkan kita pilih mau iklan kita mau mengiklanin tentang apa nih. Misalkan lalu lintas kunjungan bebas riba, misalkan ini saya. Itu tergantung teman-teman, silakan judulnya bebas ya. Setelah diisi lalu klik lanjutkan. Nah, kita selanjutnya masuk ke tahapan kedua nih. Tahapan kedua yaitu set iklan. Setelah tadi kita isi tujuan ya, tujuan kita beriklan, selanjutnya kita lengkapi set iklannya. Nah, bagi teman-teman yang sudah mempunyai situs web, nah ini tinggal klik situs web. Kalau yang belum, misalkan diklik di bagian WhatsApp-nya juga boleh. Jadi nanti ketika orang ngeklik, iklan kita akan diarahkan ke nomor WhatsApp masing-masing ya. Atau misalkan kalau misalkan belum punya web ya bisa diarahkan ke nomor WA masing-masing. Dalam hal ini kita klik aja yang situs web ya. Lalu selanjutnya ke bawah scroll. Nah, sekarang kita setting lokasi ya. Sini ada. Nah, lokasi ini. Jadi lokasi itu fungsinya kita akan mengiklankan ke orang mana saja nih. Gitu. Cara settingnya adalah ya kita klikkan di sini aja, klik. Misalkan kita mau menargetkan orang-orang yang tinggal di Bandung ya. Nah, Bandung. Di sini pilih yang kota nih, kota Bandung. Ya. Terus misalkan kalau kita misalkan mau nambah lagi Jakarta, boleh Jakarta. Pilih lagi jadi kita kota Jakarta. Nah, ini kota Jakarta ya. Boleh kalau misalkan masih kurang tambahkan lagi Surabaya, boleh. Surabaya, cari yang kota ya, Surabaya nih kota. Nah, kalau misalkan 3 cukup boleh. Ini ada batasannya enggak, silakan. Jadi silakan teman-teman di setting tergantung kota mana yang mau teman-teman tuju gitu ya. Nah, ya di sini lihat Jakarta, Bandung dan Surabaya. Nah, di sebelah kanan ini ada plus 40 km. Nah, kalau 40 km kan terlalu luas nih. Jadi kita klik yang segitiganya. Kita klik kota saat ini saja. Jadi biar nggak terlalu lebar ya. Di khusus yang di dalam kotanya. Ini juga sama yang Bandung. Klik segitiganya, klik kota saat ini saja. Ya. Ini juga sama Surabaya, tujuannya apa? Ya biar terlalu luas ya, tidak terlalu luas jangkauannya. Kalau 40 km terlalu jauh gitu. Jadi klik kotanya saja. Nah, kalau misalkan kotanya sudah cukup, kita scroll ke bawah lagi. Selanjutnya kita tentukan umur. Nah, jadi di sini teman-teman harus tahu target market teman-teman tuh seperti apa gitu. Dari mulai tinggal di kota mana, umurnya berapa nih. Nah, umurnya berapa? Di sini bebas. Jadi bebas bukan bebas dalam artian
harus kenal dulu target marketnya. Misalkan target market kita yang mau bebas riba itu misalkan umur 30 sampai umur 50 boleh. Nanti bebas ya, tentukan sendiri sesuai target yang teman-teman targetkan gitu ya. Nah, untuk jenis kelaminnya, kalau mau target laki-laki saja, klik laki-laki. Kalau mau nargetin perempuan saja, klik perempuan. Kalau mau targetin laki-laki dan perempuan, maka klik semuanya. Ya. Nah, jadi tadi yang pertama kita setting kotanya, ini lokasi. Yang kedua umur, yang ketiga jenis kelamin. Nah, ini penargetan terperinci. Jadi apa sih penargetan terperinci itu? Jadi misal nih, kita mau iklan bebas riba, berarti kita cari misalkan interestnya gitu ya, ketertarikan minatnya. Kita misalkan contohkan tokoh, itu siapa sih tokoh-tokoh yang anti riba gitu, misalkan di sini Agim gitu misalkan, atau misalkan Ustadz Yusuf Mansur. Nah, ini Yusuf Mansur, Ustadz Yusuf Mansur boleh, atau misalkan tambah lagi Abdullah Gimnastiar gitu ya. Temukan, atau kalau misalkan ini langsung klik saran aja, nanti muncul saran. Nah, ini kira-kira yang nyambung gitu dengan iklan yang mau, tema yang kita bahas apa nih gitu. Kalau misalkan bebas riba kan biasanya ustad-ustad ya. Kalau misalkan kita tentang bisnis bisa Jack Ma atau apa. Nah, ini bisa juga perbankan syariah ya. Nah, ini contoh orang yang biasanya orang yang apa namanya, pengen ngerti riba gitu, suka dengan perbankan syariah, boleh nih klik perbankan syariah. Atau misalkan ada lagi apa, jadi di sini nih permainannya tuh. Jadi teman-teman harus pintar dalam menentukan minat ini. Jadi yang berhubungan dengan iklan apa yang akan kita tayangkan. Kalau misalkan ini berapa batasannya, nggak ada batasannya, boleh mau 5, mau 10, mau 2 boleh, silakan ya. Jadi nanti boleh ditambah lagi, terserah teman-teman ditambah lagi dengan yang kira-kira minat. Kalau misalkan teman-teman nggak mau dicampur ya, kalau mau tokoh semua ya, kalau mau tokoh semua, misalkan tokoh bisnis, Santosa boleh. Tambah lagi misalkan Sabtu hari ada nggak ya, ada belum ada. Misalkan Ridwan Kamil. Kalau di Bandung kan Ridwan Kamil terkenal nih, boleh Ridwan Kamil kalau kita nargetin orang-orang Bandung ya. Jadi interestnya kita khusus tokoh-tokoh aja gitu, tokoh-tokoh aja. Kalau misalkan mau dicampur juga boleh, dicampur kayak tadi dengan perbankan syariah atau apa gitu ya, boleh dicampur, boleh misalkan dikualifikasikan tokoh aja atau apa, boleh, silakan. Lalu selanjutnya kalau ini sudah, misalkan demografi itu boleh juga diisi ya, misalkan kalau misalkan udah hubungannya, yang udah menikah boleh. Nah, ini yang hubungan, status hubungan yang udah menikah. Nah, jadi nanti ditujukan untuk orang-orang yang sudah menikah saja gitu ya. Terus misalkan ini hubungan udah, demografi, keuangan nih boleh juga. Kalau semakin spesifik semakin bagus. Yang pendapatan nih, pendapatan rumah tangga boleh diisi, boleh juga enggak ya. Kalau lebih semakin banyak ini diisi, semakin spesifik ya semakin bagus, lebih lebih tertarget gitu. Nah, minatnya misalkan di belanja busana, atau misalnya kalau untuk bisnis, kalau untuk bebas riba itu ini nggak diisi juga nggak apa-apa. Terus perilaku juga boleh nih, jadi nanti diotak-atik aja di sini gitu ya, diotak-atik aja di sini.
Kalau sudah nih, udah, umur udah, lokasi udah, jenis kelamin sudah, penargetan terperinci sudah, selanjutnya kita ke bawah nih. Nah, ini penempatan. Jadi ada dua, penempatan otomatis dan penempatan manual. Bedanya apa? Ketika kita klik penempatan otomatis, nanti Facebooknya yang akan otomatis mengarahkan iklan kita ke platform apa saja, terserah dia gitu ya. Jadi kalau otomatis gitu. Tapi kalau misalkan kita mau nargetinnya, saya cuma mau nargetin ke iklan saya pengen muncul di beranda Facebook dan Instagram aja, ya kita pilihnya yang ini, penempatan manual. Nah, kita lihat di sini dengan penempatan manual ya. Misalkan kita ingin iklan kita pengen diarahkan ke kabar beranda Facebook dan beranda Instagram aja. Berarti yang lainnya kayak Facebook Marketplace, beranda video Facebook, kolom kanan Facebook, jelajah Instagram kita matiin. Caranya dengan cara centang nih. Centang semua. Nah, centang semua. Jadi cuman tinggal dua nih. Kabar beranda Facebook dan Instagram. Ini juga kita matikan semua. Centang, centang. Ini juga centang. Nah, matikan semua. Jadi iklan kita nanti cuman berada di beranda Facebook dan Instagram doang, yang lainnya enggak. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen di Insta Story, ya boleh tinggal klik nih di sini. Di Facebook Story juga boleh nih, misalkan tinggal di klik di sini gitu, tinggal nanti disesuaikan gambarnya ya. Nah, dalam hal ini kita coba yang kabar beranda Facebook dan beranda Instagram doang ya. Lalu scroll ke bawah lagi. Nah, selanjutnya kita setting anggaran. Ya, anggarannya kita mau menganggarkan berapa nih sehari gitu. Jadi sehari berapa? Kalau di sini misal nih, contoh kita budget 15.000 per hari ya. Boleh. Kalau untuk awal-awal nggak apa-apa, 15.000 yang ambil budget paling minim aja dulu. Sekarang minimal 15.000, kalau kemarin-kemarin masih bisa 10.000 ya. Jadi ambil budget minim aja untuk latihan juga, untuk belajar gitu. Nanti kita sambil nyari ikan yang bagus gitu, winning campaign namanya nanti. Kalau kita nanti udah dapet iklan bagus, baru ditambah lagi budgetnya. Kalau untuk awal nggak apa-apa, sambil buat latihan, buat apa namanya, praktek latihan ya, latihan beli budget yang paling kecil ya. Setelah semuanya, nah jangan lupa di scroll lagi ke atas. Nanti kan kita belum kasih ini judul. Nah, ini judulnya kita ganti, misalkan traffic bebas riba ya, tadi trip jenis kelaminnya all ya, umurnya tadi 30 sampai 50 ya. 30 sampai 50. Interestnya tadi tokoh ya, tokoh tokoh tokoh. Nah, udah itu. Jadi ini tujuannya untuk apa ya? Untuk ini aja, apa namanya, nama lah, ciri-ciri gitu, nanti biar nanti kita mudah menemukannya di Ads Manager nanti ya. Nah, kalau udah scroll ke bawah lalu klik lanjutkan. Nah, setelah set iklan selesai, selanjutnya adalah kita set iklannya ya. Ini set iklan udah, sekarang kita isi iklannya. Nah, ini juga judulnya yang tadi. Nah, jadi tadi traffic bebas riba. Oh, 30 sampai 50 toko. Oh, belum lupa ya tadi kotaknya belum. Bandung, Jakarta, Surabaya. Nah, lalu selanjutnya kita pilih ini halaman Facebooknya yang mau diiklankan yang mana gitu ya. Setelah teman-teman bikin halaman Facebooknya, ya tinggal kita pilih. Nanti udah ada,
Kalau udah teman-teman udah bikin fanpage ya, halaman Facebook, ya tinggal klik segitiga ini, nanti akan tertera di sini. Tinggal pilih aja Facebook mana, fanpage mana yang mau digunakan ya. Kalau di sini saya contoh pakai yang ini, Andi Aba Page ya. Nah, nanti otomatis kalau udah sinkron dengan Instagram, dia akan langsung otomatis nih. Kalau misalkan teman-teman belum punya Instagram, jangan khawatir, nanti Facebook yang buatkan sendiri, seolah-olah gitu ya, seolah-olah nanti Instagram punya teman-teman. Jadi nggak usah bikin Instagram dulu atau apa ya, nggak usah. Nanti dia otomatis dibikinkan oleh Facebook, dibikinkan ya Instagram virtual, jadi nanti otomatis ya. Lalu yang selanjutnya adalah, nah ini nanti kita menggunakan medianya apa? Apakah karusel, apakah gambar atau video tunggal, atau koleksi. Nah, kalau bedanya apa? Kalau karusel tuh nanti lebih dari satu gambar yang bisa digeser ke samping, ini karusel. Kalau misalkan gambar tunggal atau video tunggal berarti gambarnya cuma satu. Kalau untuk koleksi ya udah banyak gitu. Nanti tampilannya seperti ini nih. Nah, ini biasanya ini untuk toko online yang menawarkan banyak produk gitu ya. Nah, dalam contoh ini kita pilih yang gambar atau video tunggal. Kita klik ini ya. Lalu klik tambahkan media ya. Kalau misalkan yang mau diuploadnya video, pilih video. Kalau misalkan gambar, pilih gambar ya. Nah, kita pilih gambar, tinggal kita upload nih. Upload gambar yang mau kita iklankan ya. Kita unggah plus ini. Kita unggah, pilih gambar yang sudah teman-teman siapkan. Misalkan ini saya sudah siapkan ini. Nah, ini ya, tinggal dilanjutkan. Nah, nanti gambarnya seperti ini. Scroll ke bawah ya. Nah, baru sekarang kita isi teks dan sebagainya ya. Nah, ini yang sebelah kanan ini preview tampilan ketika nanti muncul di beranda Facebook dan Instagram target market kita. Jadi seperti ini gambarnya. Lalu teksnya, nah ini teks utamanya, silakan isi copywriting ya, copywritingnya semenarik mungkin gitu. Nah, ini saya udah bikin ini nah, nah di sini kan teman-teman bikin copywriting yang semenarik mungkin. Nah, nanti tampilnya seperti ini. Nah, di sini nih copywritingnya di atas gambar. Ketika lihat selengkapnya, dia akan semuanya kelihatan. Nah, di sini penting untuk membuat ini nih, judul paling atas tuh semenarik mungkin. Karena akan tampil di sini. Yang pertama dilihat gitu. Misalkan jadi di sini headline-nya harus menarik nih ya. Menarik mungkin. Jadi membuat orang tuh ingin buka gitu loh, ingin baca copywritingnya ya. Nah itu kan, ini misalkan kita ganti kita ganti buat yang ingin bebas riba, stop dulu dan baca informasi ini. Nah nah ini ya, jadi di atas buat yang ingin bebas riba, stop dulu dan baca informasi ini ya, copywritingnya. Lalu siapkan copywriting. Nah ini kalau misalkan ininya kalau sudah, lalu judul. Nah ini judul. Selanjutnya judulnya kita isi. Misalkan judul juga harus menarik. Jadi misalkan solusi bebas riba ya. Nah, munculnya di mana judul? Di sini nih. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Jadi di bawah gambar itu nanti ada ini judulnya. Solusi bebas riba. Ya.
solusi bebas terima di sini judulnya. Nah, lalu misalkan ini ada lagi tambahan opsi lain, keterangan opsi lain. Nah, keterangan opsi lain ini boleh diisi misalkan kalau, nah nanti munculnya di bawah sini nih. Nah, ini di bawah judul tadi ini. Kalau bisa tanpa riba, ngapain maksa pakai leasing. Nah, ya boleh ya. Nah, ini. Lalu di sini klik ini di sini masukkan web. Kalau misalkan teman-teman udah punya website, masukkan link websitenya. Kalau udah punya landing page, masukkan link landing page-nya. Kalau misalkan belum punya, tinggal link WA aja, link WA. Nah, ini link WA ya. Link WA, link WA, link WA saya. Jadi ketika nanti diisikan link WA, nanti ketika orang ngeklik tuh langsung masuk ke link WA masing-masing. Nah, formatnya seperti apa? Seperti ini. Jadi kalau mau link WA, https://api.whatsapp.com/send tanda seru phone sama dengan nomor handphone ya. Nomor handphone masing-masing nanti yang mau di ini, lalu formatnya harus sama ya. Jadi misalkan nanti setelah ini sama dengan mau persen 20, tahu persen 20 caranya persen 20 dong. Jadi nanti ketika ada yang masuk ke WhatsApp teman-teman yang isinya mau tahu caranya dong, berarti itu dia dari hasil iklan ini gitu. Nah, kenapa ada persen 20? Persen 20 itu gantinya spasi gitu. Jadi spasi nanti tampilan di WhatsApp-nya jadi spasi bukan persen 20 ya. Nah, jadi kalau udah tinggal perhatiin jauh. Nah, ini ya sudah, situs WA-nya sudah. Nah, kalau ini tampilan tautan buat parameter URL boleh diisi boleh enggak. Kalau diisi coba kita lihat. Ini klik di sini. Nah, bedanya apa? Nah, ini ketika ini diisi, ini akan muncul ini di sini. Nah, muncul di atas judul ya, solusi bebas riba. Kalau bisa riba ngapain? Nah, ini klik di sini. Boleh. Nah, lalu misalkan ini selengkapnya, ini kan nanti bisa diganti nih kalau misalkan mau jualan ya berarti kan beli sekarang gitu ya, beli sekarang, atau misalkan mau mau ikut workshop atau apa, pilih daftar. Nah, kalau ini karena kita mau membagikan informasi, jadi pilih yang selengkapnya ya. Nah, kalau sudah semuanya sudah, jadi nanti tampilannya seperti ini teman-teman ya. Di Facebook wall Facebook teman target market kita seperti ini ya. Nanti ada tulisan bersponsornya, ini copywritingnya, ini gambarnya, ini keterangannya. Nah, kalau sudah semuanya, nah sampai sini sudah selesai, tinggal klik konfirmasi. Nah, setelah klik konfirmasi, di sini nih statusnya teman-teman bisa dilihat. Nah, ini statusnya ya, lalu lintas kunjungan bebas riba ya, bebas riba. Nah, ini nanti statusnya masih, kalau saya ini kalau non aktif kan berarti nggak aktif nih. Nanti kalau misalkan baru, ini statusnya review. Review itu artinya jadi review itu Facebook itu tidak langsung menayangkan iklan teman-teman. Jadi dia tinjau dulu. Nanti kalau misalkan ada yang melanggar kebijakan, baru di ACC. Kalau enggak, ya nanti nggak ditolak gitu. Nanti ditolak ada apa notifikasinya ya. Nah, biasanya nanti ini tulisannya review. Reviewnya berapa lama ya? Tergantung, ada yang cepat, ada yang lambat. Ada yang hitungan menit, jam, bahkan ada yang hitungan hari, tergantung isi iklannya ya. Nah, biasanya kalau misalkan yang di gagal review itu gagal nggak lolos tuh yang berbau MLM gitu ya, yang berbau cara cepat kaya, atau misalkan linknya bermasalah atau gimana ya, tinggal nanti di otak atik, nanti di video selanjutnya akan
kita apa namanya, bahas ya tentang cara review iklan agar diterima. Nah, kalau misalkan sudah aktif, nanti ada pemberitahuan juga sudah aktif. Nah, kalau misalkan nanti sudah beberapa hari iklannya mau saya matikan gitu ya. Nah, kalau mau mematikan iklan, tinggal klik ini aja. Ini klik yang tadinya tombolnya biru, klik menjadi abu-abu. Itu ya, menjadi abu-abu. Jadi nanti statusnya nonaktif ya. Nah, jadi nanti nah, begitulah cara bikin iklan. Nanti kalau mau bikin iklan selanjutnya gimana? Ya tinggal ulangi lagi langkah yang pertama tadi ya. Nah, nanti untuk video selanjutnya kita akan bahas tentang cara menganalisa gitu dari hasil iklan ini ya. Ya, mungkin sampai di situ. Sampai di sini dulu video cara membuat iklan di Facebook ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Oh iya, dan satu hal, jadi Facebook itu bukan masalah jago atau enggak ya. Jadi bukan masalah jago atau enggak, tapi keberhasilannya tergantung dari tingkat kita mempraktekkan gitu. Semakin sering kita praktek, nanti bakal semakin ketemu polanya ya. Jadi keberhasilannya itu tergantung dari ketekunan kita mempraktekkan semua yang ada di Facebook Ad ini ya. Jadi konsisten gitu ya. Jadi mungkin sampai sini dulu video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa.